Halo semuanya, selamat datang di ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan budaya positif. Kasus yang kedua yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan analisis yang pertama, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan dan apa indikatornya. Sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sikap posisi penghukum. Indikatornya dari kalimat Pak Lukman, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Kalimat yang disampaikan oleh Pak Lukman terkesan mengintimidasi dan menekan Sabrina secara verbal, yaitu meminta Sabrina untuk tidak bersepatu dan mencopot sepatu seharian selama belajar, sehingga mengakibatkan Sabrina tidak berani berkeliling sekolah dan lebih banyak berdiam diri di kelas. Pak Lukman tidak mau menerima alasan yang disampaikan oleh Sabrina dan bersikeras untuk memberikan hukuman kepada Sabrina dengan cara mencopot sepatu karena peraturan sekolah sepatu berwarna hitam. Pertanyaan analisis yang kedua adalah, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan yang akan diajukan ke Sabrina adalah, Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Apakah menurutmu kamu sudah menggunakan sepatu yang sesuai peraturan? Lalu, bagaimana kamu perbaiki kesalahan ini? Pertanyaan analisis selanjutnya, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yaitu nilai kedisiplinan, kerapihan, dan ketertiban. Pertanyaan analisis terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sebaiknya Pak Lukman tidak memberikan hukuman kepada Sabrina, tetapi seharusnya Pak Lukman memberikan kesempatan kepada Sabrina untuk menyampaikan alasannya, kemudian meminta Sabrina apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan menyadarkan Sabrina untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Kasus selanjutnya yaitu kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali.
Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan analisis pertama untuk kasus yang ketiga adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah posisi pembuat merasa bersalah. Lalu, untuk membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Fajar memiliki kebutuhan akan kesenangan. Pertanyaan selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Fajar, kamu mengetahui apa peraturan saat pembelajaran berlangsung? Lalu, apa yang sudah kamu lakukan tadi saat pembelajaran berlangsung? Apakah kamu tahu konsekuensinya jika kamu malas dan tidur-tiduran saat pembelajaran berlangsung? Pertanyaan analisis terakhir yaitu adalah, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama tentunya adalah memanggil guru bahasa Inggris untuk menanyakan apa saja peraturan kelas yang sudah disepakati bersama. Lalu memanggil Fajar dan guru bahasa Inggris dengan didampingi oleh wali kelas Fajar dan guru BK untuk mengkonfirmasi sikap Fajar di kelas selama pembelajaran. Selanjutnya adalah mendiskusikan solusi dari permasalahan sesuai dengan hasil konfirmasi dari Fajar, guru mapel bahasa Inggris, wali kelas, dan guru BK. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.